Wasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati segenap panitia pemetaan SDM Kepenghuluan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muratara. Hadir bersama kita yaitu Kasih PAU, Bapak Ibu, para peserta pemetaan SDM Kepenghuluan. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat hadir dalam rangka untuk mengikuti pembukaan. Dan alhamdulillah baru saja kita mengikuti pembukaan dan dilanjutkan dengan materi yang berkenaan dengan masalah kepenghuluan ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya diundang dalam rangka kegiatan di Kasih Bimas. Memang di Kasih Bimas ini banyak gawe. Paling yang banyak gawe ya kasih di seksi Bimas. Nyatanya memang benar ya, untuk di Muratara ini 3 hari berturut-turut ya dalam rangka yang di seksi Bimas. Nah, ini harus patut kita syukuri. Selama ini bekerja di lapangan ya, 3 hari ini bekerja di Kota Lubuk Linggau. Tinggal pesertanya apakah ini mau langsung, apakah tidak. Nah ini karena pemetaan masalah kepenghuluan yang tentunya dari penghulu termasuk juga dengan penyuluh. Nah, insya Allah besok kaitannya dengan masalah revitalisasi. Ya, kalau revitalisasi kaitannya ya dengan operator. Sambil lanjutkan dengan masalah reformasi atau penguatan moderasi beragama. Nah ini Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, ini memang obrolan dari Pak Dirjen Bimas, obrolan dari Dirjen Bimas Islam dengan Pak Menteri Agama. Kata Pak Dirjen Bimas Islam bahwa yang paling sibuk di lembaga di Kementerian Agama ini yaitu orang Bimas Islam. Kata beliau, rukun Islam 1 sampai dengan 4 dikerjakan oleh Bimas Islam. Kalau kami bukan 4, semuanya, termasuk gaji, kata beliau. Iya. Jadi mulai syahadat sampai dengan masalah haji ini mah dikerjakan oleh Bimas Islam. Nah, bahkan kalau kami mencernai Bimas Islam ini ya pekerjaannya mulai dari lahir sampai dengan meninggal dunia, sampai bangkit lagi. Ini ditambah lagi sudah meninggal dunia masih pekerjaan Bimas Islam. Masih nak ngurusi ngapani, nak ngurusi mandikan, nak ngurusi nyolatkan dan nguburkan. Ini tugas kita Bapak Ibu. Lah sudah dikuburkan juga, masih kita nak tugas kita. Nak tahlilan. Iya. Nah ini. Nak tahlilan, ada yang 3 hari, 7 hari, 10 hari, ada yang 40, ada yang nak mendak, ada yang 100. Ada yang 1000 kalau menjawab ji, ada juga yang setahun, dan ada juga yang mendak. Nah hal-hal yang seperti ini ya tugas kita Bapak Ibu. Nah ini belum tambahan. Ya akhir-akhir ini banyak yang viral. Pernikahan beda agama. Nikah kawin dengan kambing.
Nah, ini tugas kita, Pak Ibu. Tugas orang-orang di Bimas Islam. Bukan dalam arti di luar Bimas Islam ini tidak boleh, bukan. Artinya boleh, tetapi yang paling penting tugas kita sebagai di Bimas Islam. Nah, hal-hal yang seperti ini patut kita syukuri. Syukuri bahwa negara Indonesia ini, pemerintah memberikan sepenuhnya kewenangan kepada Kementerian Agama untuk mengurusi masalah agama. Nah, ini. Ini makanya tidak usah heran Bapak Ibu. Kadang-kadang ribut kaitannya dengan masalah toa. Ribut masalah LGBT. Ribut juga masalah apa? Pengeras suara. Memang ini tugas kita. Kalau bukan tugas dari Bimas Islam ini, siapa lagi? Memang kita Bimas Islam ini diberi kewenangan, ya. Dalam hal ini pemerintah memberikan lembaga ke Kementerian Agama. Kementerian Agama ini diberi kewenangan untuk mengurusi masalah agama. Dan yang paling banyak yaitu di Bimas Islam. Bukan dalam arti nanti di haji ini tidak boleh ngurusi di Bimas Islam, boleh. Karena kewajiban, sama-sama kewajiban kita sebagai umat Islam. Tapi ini secara kewajiban, secara agama. Tapi kita di dunia kaitannya kalau sudah pembagian kursi, nah ini tugas Bimas Islam. Nah ini Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Jadi kami di sini sebagai Kabid Urusan Agama Islam mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar dari Kemenag Kabupaten Muratara yang telah mengadakan kegiatan baru sebagian ini. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan lancar, sukses, tidak ada halangan suatu apapun. Selanjutnya, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, judul kami apa sih Mas? Nah ini. Nah kami di sini diberi materi yang berkenaan dengan masalah peningkatan kapasitas penghulu berbasis moderasi beragama. Nah itu. Tadi sudah disinggung, izin kami Ji. Iya. Nah berdiri kudu kiri. Ini. Pacaran kamu sibuk nih. Pokoknya biar dapat pahala biar Pak Haji terkenal. Bisa ya. Nah, jadi peningkatan kapasitas penghulu sebagai penghulu, kalau penghulu plus penghulu oleh ya. Tadi sudah disinggung oleh Pak Kasubag PU. Kedepan yang namanya kepala KUA ini bukan hanya sekedar penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai kepala KUA. Ke depan ini baru wacana masih digodok. Nanti kepala KUA ini bisa dijabat oleh penyuluh, oleh siapapun saja, termasuk juga dari agama yang lain, termasuk juga dari perempuan, dari ibu-ibu. Ini wacana. Termasuk juga kaitannya juga masalah jaspro. Jaspro ini sedang digodok Pak. Katanya mau ditiadakan. Ya, kita doakan baik. Mudah-mudahan ya Pak, tak selesai sebelum tukinnya naik. Tapi kalau tukin sudah naik, sudah seimbang, ya nggak apa-apa kan? Jaspro-nya dihilangkan karena masalah
penghuluan itu sudah tusi dari penghulu. Jadi kita doakan mudah-mudahan nanti ini selesai dusun Jastro, selesai tukin kita diimbangi bisa cukup. Nah, ya kalau banyak itu kalau nggak cukup enggak, yang penting cukup nambah berkah juga. Nah ini. Nah di samping itu juga Bapak Ibu, bahwa untuk kapasitas penghulu ini yang paling penting kita ini tahu, penghulu harus tahu bahwa pelayanan yang ada di KUA, yang ada di Kemenak, yang ada di Kanwil ini banyak. Masalah KUA, masalah haji dan umroh, masalah pendidikan, masalah bimbingan agama, kerukunan agama, umat beragama. Nah ini kalau kita simpulkan semuanya ini yang disampaikan oleh Pak Direktur, yang ini urusan masalah rukun Islam. Lengkap, banyak yang dikerjakan. Makanya kami sering sampaikan, kalau kita sebagai penghulu, ya, sudah biasa bekerja di KUA, ini untuk jadi kakak Kemenak, kabupaten kota, ini sudah terbiasa, sudah terkejut. Untuk jadi kanwil sudah dialami juga dari bawah, yaitu KUA. Nah ini, kami sebagai kepala bidang urusan agama Islam ini hanya sebagian yang tugas di kanwil, tugas di Kemenak, termasuk sebagian yang tugas di kantor urusan agama. Ini sebagian. Kalau kami dulu di Kemenak, di kawan, semua dilayani. Tapi kami di Kabit Urais, ini yang menyangkut masalah urusan agama Islam. Masalah madrasah bukan kami. Masalah haji bukan. Masalah pondok bukan. Masalah penerangan agama Islam bukan. Masalah MTQ bukan, kecuali diminta. Nah kemarin kami diminta di Kabupaten Murat dan Lubuk Linggau untuk menyampaikan moderasi beragama. Siap, karena kami sudah PLT. Dan insya Allah di sini dan mungkin hari Minggu kan untuk moderasi beragama. Itu silakan nanti Pak bisa diadakan oleh Balai Islam, oleh UIN Universitas yang sudah mengikuti TOT atau latihan-latihan itu boleh. Termasuk untuk di Kanwil, ini ada baru orang Pak Kanwil, Kabit Urais, Pak Yumi, termasuk Pak Kuat. Nah ini sudah bisa menyampaikan kegiatan-kegiatan moderasi beragama. Nah ini. Nah benar yang perlu diketahui oleh seluruh penghulu. Akhirnya orang penghulu itu harus tahu apa itu tusi dari penghulu. Di samping tahu pekerjaan-pekerjaan, juga penghulu ini tahu tentang PMA ini. Ini kan semuanya 1 sampai 10. Yang tadi Pak Sujon itu menyampaikan bahwa KUA ini nanti bukan hanya ngurusi masalah pernikahan, tetapi ngurusi semua agama. Itu maksud artinya ke situ. Kalau selama ini mindset kita kalau bicara masalah KUA hanya ngurusi pernikahan. Dari mana kamu Mam? Dari KUA. Siapa yang nikah? Dari mana kamu B? Ketua. Siapa yang nikah? Itu mindsetnya ada itu. Nah nanti ke depan dengan adanya revitalisasi, semua persoalan-persoalan, semua permasalahan-permasalahan ini bisa diselesaikan di kantor urusan agama. Nah oleh karena itu yang paling terpenting Bapak Ibu, bahwa KUA atau penghulu itu yang perlu disadari adalah tahu tentang tusi atau fungsi KUA sesuai dengan PMA 34 tahun 2016. Ini sudah banyak pelaksanaan pelayanan, kemudian statistik, pengelolaan dokumentasi, pelayanan bimas
keluarga sakinah, pelayanan bimas kemasjidan, termasuk juga masalah penyuluhan. Nah, oleh karena itu kami mengharapkan karena keterbatasan SDM yang ada di penghulu di kawah itu, tolong rangkul itu para penyuluh. Sini ada Pak Haji juga sebagai penyuluh yang negeri ya. Tolong rangkul seluruh penyuluh-penyuluh yang non PNS. Supaya ini bisa untuk kerjasama dengan kita untuk mengawasi majelis-majelis taklim yang ada di Kabupaten Muratana. Ini apa? Kalau sudah diminta pendataan, kerahkan pembagian tugas. Berapa majelis taklim, berapa masjid, berapa musola, berapa ada gerejanya. Kita kerjasama dengan para penyuluh. Nah, tolong dimanfaatkan. Ya, kalau tidak salah, setiap kecamatan itu ada 8 penyuluh agama Islam non PNS. Kalau tidak salah seperti itu, kalau belum berubah. Nah, ini minta tolong yang paling terpenting bahwa penghulu itu mengetahui tugas dan fungsi dari KUA, termasuk juga penyuluh. Penyuluh ini kalau memang banyak maaf ngomong, bukan hanya sekedar menyampaikan, tapi harus didukung dengan aturan-aturan. Terutama kaitannya kalau kita menyuruh masalah di keluarga, ya tentu bahwa sering terjadi ya pernikahan yang gagal, mungkin cerai, ya gagal dalam berumah tangga. Ini diakibatkan antara lain karena faktor usia yang masih di bawah 16. Ini kalau dulu, sekarang alhamdulillah sudah usianya untuk perempuan maupun laki-laki sudah 19 tahun. Alhamdulillah. Ini ada PMA 16 2019. Kalau dulu 19 laki-laki, 16 itu perempuan, dengan adanya PMA 16 2019, jadi semuanya yang 16 dijadikan 19. Dan harus pakai. Monggo. Nah ini harus pakai. Ini kalau memang didukung, ini kaitannya apa? Termasuk juga masalah program-program stunting. Orang yang stunting ini kan sama apa ini? Karena belum siap antara lainnya dalam rumah tangga, ya. Maaf ngomong, ibaratnya kita yang masih muda, nikah muda, ibarat ada kesan apa? Ya. Anak ngasuh anak, anak ya, melahirkan anak menyusui anak. Ya karena apa itu? Karena belum masa umur masih kecil. Nah jadi kalau anak menyusui anak hamil anak, kemudian anak melahirkan anak, yang apalah yang terjadi? Tapi bukan semuanya akan seperti itu, tapi kebanyakan antara lain seperti itu. Maka ini perlu nakiji, perlu dengan kesiapan fisik maupun kesiapan rohani. Inilah katakan dengan masalah tugas kita. Ini tugas. Nah ini tugas kalian kalau masalah penghuluan, karena nanti masalah pemetaan ya nanti oleh ahlinya yaitu Pak Muhibullah. Pertama Pak, melakukan perencanaan kegiatan untuk penghuluan, silakan. Direncanakan tahun ini, bulan ini, minggu ini, berapa yang mau nikah, kemudian program kami ini ngaturnya jadwal, silakan diatur. Kemudian pengawasan pencatatan nikah, ngawasi pencatatan nikah. Awas Bapak Ibu, sering terjadi sekarang ini akhir-akhir ini banyak tim-tim union, banyak tim-tim dari BPK kaitannya dengan masalah kepenghuluan. Yang pertama kaitannya juga masalah awas dana biaya pernikahan. Sekarang anak-anak kita, milenial kita ini sudah paham bahwa pernikahan biayanya 600.000 di luar balai nikah. Di balai nikah, awas kadang-kadang ini 0 dalam jam kerja. Ini sudah tahu Pak Ibu. Kita zaman sekarang ini jangan banyak ibaratnya Pak. Benar pernikahan di balai nikah ini adalah 0. Tetapi biasaan kami ini bagus.
Nah, bantu untuk masalah penghiasan. Jangan dimanfaatkan. Layanilah dengan baik. Andai kata ada rezeki, insya Allah dia akan lari. Itu Pak kuncinya. Kalau kita minta. Kemarin ada di tahun kejadian di tahun 2017, ada baru ada reject. Oleh gara-gara minta ya, pernikahan itu umpamanya 600.000 diminta 1 juta. Nah, apa yang terjadi? Turunlah reject. Akibatnya apa? Dinonaktifkan. Susah lah dinonaktifkan. Ini kalau rekomendasi demikian tidak bisa. Nah, kemarin ada juga saling menentukan. Karena malah ngomong penghulunya itu sudah kiai, ada temannya kiai, tolong Pak ini sudah dinikahkan si A dengan si A ini. Tahu-tahu dikeluarkan buku nikah. Nah, dikeluarkan buku nikah, terkejut suaminya. Karena apa? Karena merasa tidak melaksanakan pernikahan di tempat kecamatan ini. Terkejut Pak. Akibatnya apa? Saling betul supaya pembatalan buku nikah. Karena apa? Tidak merasa mereka itu melaksanakan pernikahan, tetapi ada buku nikah. Ini apa? Yang dipermainkan oleh oknum-oknum untuk membuka supaya bisa bertanggung jawab. Itu intinya itu Pak. Dan tolong hati-hati. Termasuk juga, mohon maaf kalau ada kekurangan, tolong belangko-belangko penolakan ini harus ada tanda bukti. Kemarin kasus pernikahan orang Indonesia dengan pernikahan di luar negeri. Sudah nikah di luar negeri, pulang ke Indonesia, nak pingin buku nikah. Dijawablah oleh penghulu kita, kepala KUA, benar bahwa kalau sudah pengeluaran buku nikah di luar negeri, tidak lagi perlu buku nikah. Namun harus ada pencatatan pernikahan di luar negeri. Nah itu kami sendiri belum pernah ngalamin. Gara-gara ada masalah, jadi nambahin ilmu. Kami jadi kepala KUA 15 tahun, belum pernah ngalamin hal seperti ini. Ada kasus, baru tahu. Nah, ini hal-hal yang seperti ini, walinya sama yang bersangkutan ini tidak terima Pak. Pokoknya kami nak buku nikah. Ya, kami sudah hamil, bagaimana status anak kami, bagaimana status warga penduduk kami. Nah, ini terus ngayal. Karena mereka terus ngayal, apa yang terjadi tidak merasa dilayani, dan kita ini benar apa kita ini menolak, ya, tidak mau mengeluarkan buku nikah, harus mengeluarkan pencatatan pernikahan di luar negeri. Apa yang terjadi? Begitu yang perempuan ini keluar, sudah buka untuk laporan di Kementerian Agama, buka di Google, ya betul kerincian itu www itu laporkan bahwa tidak mau melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat di sini. Bapak kemudian Pak turun Dirjen investigasi. Ya, karena kami sudah kabin setelah tahu di mana masalah ini kesalahannya di mana. Satu, tidak ada tanda bukti untuk penolakan. Misalnya ada penolakan itu dilakukan berapa ya? 8 atau 9. Itu kadang-kadang kita dilihat lagi Pak. Kadang-kadang kita lupa. Padahal dicatat di dulu lah. Kalau kami dulu kan hafal sampai 1 sampai dengan 10. Ya, sekarang sudah N1 sudah beda kan. Kalau dulu kan N1 kan tentang status. Kalau sekarang ada salah gendak nikah. Kalau dulu N2 ini tentang asal usul. Kalau dulu sekarang pendaftaran. Kalau dulu N3 ini persetujuan. Kalau sekarang apa? Ayo. Izin ke? Izin kemana? Dispensasi. Dan ini pasal lagi.
Ini padahal apa? Ini tugas kita, tapi kadang-kadang kita nggak tahu. N1 mungkin nggak tahu apa N1 apa. Nah ini Pak. Dulu N5, N4 asal usul, N5-nya kurang umur 21 tahun. Kalau dulu. Kemudian N7 dulu memberi tahuan, N6 kematian. Nah ini dulu. Nah sekarang ini tolong nanti dengan cobalah sampai nulis ada buku. Ini kadang-kadang lupa. Marilah tusi kita termasuk aja. Ya teman kadang-kadang ya merasa ini ada, tapi tidak tahu mana yang N1. Ini kadang-kadang harus perlu dihafalkan N1. Belangko yang berkenaan dengan masalah pernikahan tolong dihafalkan. Termasuk masalah pencatatan pernikahan di luar negeri, gimana? Ya kami tidak pernah. Tapi dari adanya kasus, ngomongin, aku yakin sini ada. Cari belangkonya. Setelah saya cari, nah ini yang maksud. Akhirnya kita sudah lengkap. Tolong nanti ya sambil kalau ada apa buka belangko N1 sampai apa aja. Kalau masuk buku setok 1, PS1, PS2 kan dulu ada. Nah ini tolong nanti diingat-ingat kembali. Nah ini. Pelaksanaan pelayanan nikah silakan, penasihatan silakan konsultasi. Ini termasuk juga kaitannya dengan tugas pokok penghulu. Nah kemudian pemantauan pelanggaran ketentuan nikah silakan. Jangan sampai pernikahan kalau zaman dulu Pak, sebelum kita ngesintah ini masih ada P3N, ini sering banyak macet. Karena pernikahan dihadiri oleh P3N kadang-kadang belum di stop. Itu bisa tadi Pak. Mbak banyak sama Pak, kami 9 waktu itu Pak ada kasus-kasus 1%. Iya. Padahal pernikahan sudah 10 tahun sudah kita susah. Cuma kalau zaman dulu kalau selama lengkap kan belum seperti apa sekarang ini lengkap 10 tahun lagi selama lengkap karena itu kadang-kadang nyangkutnya dengan P3N oknum. Kami dulu di Lahat dulu banyak penipuan sehingga sampai ngomong banyak berapa puluh sehingga sampai terjual sapi. Ini kan apa? Berkaitannya mungkin pemantauan dari pelanggaran. 2 kali bayar. Ya bisa 2 kali bayar. Dulu kan masih 30 kan dulu. Nah itu. Nah ini hal-hal yang seperti ini awas hati-hati. Sekarang dengan adanya SIM KW, awas ini tidak akan masuk. Apalagi dengan apa? SIM KW dengan tidak connect. Nah ini hati-hati. Jadi caranya bagaimana? Kalau ada yang lama-lama, ya nanti jangan naik. Selain isbah. Itulah perlu lakunya S3 ke pengadilan agama. Pelayanan fatwa hukum, menangani dan pembinaan muamalah. Silakan buat keluarga sakinah, pemanfaatan kesehatan penghuluan, pengembangan kepenguluan. Nah ini termasuk pendataan, termasuk revitalisasi, termasuk sosialisasi, termasuk bimtek, ini termasuk dalam rangka untuk pengembangan di bidang kepenghuluan. Jadi bukan hanya penghulu saja, ya termasuk yang kita di dalamnya, termasuk ngomong kawan-kawan yang ada di Bimas Islam, kita harus tahu. Termasuk ada penyuluh, itu harus tahu. Jadi jangan sampai Pak Ibu. Saya ada penyuluh berapa nih? Jangan penyuluhnya? Iya. Sama-sama. 5 ya, Pak Balon. Banyak. CPNS 1. Artinya banyak. Nanti Pak Suwana. Oh antum ya, baru kemarin ya. Alhamdulillah. Nah ini tolong penyuluh-penyuluh ini. Jadi penyuluh-penyuluh dalam waktu-waktu ini sama kosong, ya selalu koordinasilah ngobrol-ngobrol dengan penghulu. Termasuk juga aturan-aturan kepenghuluan ini harus tahu juga. Nah ini, apalagi sekarang Pak, bahwa P3 kan sudah ada pada hukumnya kan. Nah ini, tapi untuk daerah-daerah tertentu, ya bisa dari PNS selama belum umur 50 tahun, bisa juga dari penyuluh agama Islam yang non PNS, bisa dari tokoh agama, ya kalau dari yang PNS itu bisa setara, itu tidak apa-apa.
tapi belum kalau perempuan dan ibu penghuluan. Ya, itu tentunya lagi ya. Kecuali nanti kalau kepala tua, kalau sudah ada banyak hukumnya, ya silakan aja nanti. Nah ini termasuk tugas-tugas pokok penghulu berdasarkan Permenpan. Ini harus benar-benar tahu. Jangan sampai tak tahu kalau tak tahu. Pokoknya kamu ada wewenang daftar nikah, pokoknya kamu bercatat, menghadiri. Inilah termasuk sudah berada di dalamnya. Memberikan pengawasan, pelaksanaan, pencatatan, penasehatan. Ya. Itu kemudian masalah juga pemantauan dan sebagainya. Ini termasuk sudah tugas dari penghulu. Nah tadi Bapak Ibu kami diminta untuk menyampaikan penghulu yang bermoderasi beragama. Nah masalah moderasi beragama ini termasuk program prioritas dari Menteri Agama. Jadi ada 7 program prioritas beragama. Pertama, moderasi beragama. Yang kedua, revitalisasi KUA. Yang ketiga, transportasi di digital. Kemudian masalah pesantren. Tahun apa? Tahun 2000 itu Pak. Namanya tahun apa? Toleransi. Tahun 2002 tahun toleransi. Tahun toleransi bukan tahun berapanya. Nah itu termasuk mendirikan universitas. Nah ini yang menyangkut di kita tahun toleransi oke. Kemudian transportasi digital benar. Kemudian pondok pesantren memang kita tugas kita juga. Tapi ada spesifik dikasih pakai. Tapi kemudian awas transportasi digital. Ini besok Pak Salman. Ya, suka dan suka, bisa dan bisa, harus bisa. Kita dulu ya Pak. Walaupun kita lah tua-tua yang di atas 50 tahun, ini susah. Bisa dan bisa ya harus bisa. Karena bisa membaca WA, bisa ngirim WA, bisa nyimpen, ya, bisa membuka, bisa menerima. Ya kadang-kadang anak tua Pak Ibu, ya, ada telepon kadang bingung, gimana dipencet? Ini gimana mau nutup? Kadang banyak orang-orang tua kita tidak tahu. Biarkan saja coba, kurang-kurang tidak tahu. Padahal Pak Pimpinnya tidak tahu mencet. Nah ini tolong ini. Tapi nanti besok masalah transportasi digital. Nah ini kaitannya dengan kami moderasi beragama. Sekarang Pak ada PKMA 93/2022 bahwa PNS di Kementerian Agama wajib mengikuti penguatan moderasi beragama. Nah ini. Alhamdulillah. Program Kementerian Agama dalam hal ini Bimas Islam ini justru mendahulukan para penyuluh. Jadi dulu kan justru penyuluh Pak yang ada di BIPA. Penyuluh dalam agama, penyuluh yang non PNS juga. Lah kita ini belum. PMA, KMA ini sudah ada, tetapi justru sekarang yang didulukan program Dirjen Bimas Islam ini adalah penyuluh yang non PNS. Apa salahnya Ji? Kalau memang nggak nyalahi, ikutkan penyuluh-penyuluh ini, biar tahu tentang penguatan moderasi beragama. Jangan sampai nanti mohon maaf, yang non PNS tahu, kita nggak tahu. Apa salahnya nyari baik? Kalau memang nyalahi, ya sudah. Yang penting ikut hadir baik. Nah ini jangan sampai dan itu tambahan ilmu. Nah moderasi beragama ini di samping memang ini 7 program prioritas dari Kementerian Agama, ini memang program dari pemerintah yang masuk dalam program jangka panjang menengah nasional RPJMN 2020-2024. Kemudian dari program pemerintah ini dituangkan dalam visi dan misi Kementerian Agama, ada masalah moderasi beragama, kemudian dituangkan dalam program prioritas Menteri Agama. Di dalamnya salah satunya yaitu moderasi beragama. Nah, makanya kita sebagai ASN di Kementerian Agama dalam hal ini
karepane itu PNS wajib mengikuti penguatan moderasi beragama. Makanya aku sampaikan, tolong para perencana harus menyiapkan anggaran. Menyiapkan anggaran di satker itu harus ada anggaran untuk penguatan moderasi beragama. Sampai kapan? Sampai tahun 2024. Walaupun tahun 2024 ini ya nanti awas parpol ini Pak. Ya, kita ikutin saja sejauh mana nanti program-program PRJM ini bisa laksana, yang mudah-mudahan bisa laksana sebagaimana yang diprogramkan. Nah, ini kenapa kita dimoderasi? Ya, karena ini muncul Pak Ibu. Moderasi beragama ini semestinya hal yang baru. Ya, selama-lamanya ya paling tidak di zaman Menteri Surya Dharma Ali ini sudah disinggung. Ini sudah disinggung masalah moderasi. Kemudian di zaman Lukman Hakim Saifuddin ini sudah ada moderasi beragama. Dilanjutkan juga dengan zaman Pak Fahrul Razi. Nah, ini di zaman Pak Yakut Khalil, materi program masalah moderasi beragama ini sudah dituangkan 7 prioritas di dalam program Yakut Khalil. Termasuk juga dalam RPJMN. Ini saudara agama. Nah, moderasi agama ini tumbuh karena apa? Ya karena banyak penafsiran ini di dunia ini yang begitu banyak. Para profesor, para ahli ini bermunculan menafsirkan, ya. Kemudian mereka pun saling mengeklaim pendapat aku yang benar, pendapat aku yang kurang, pendapat kami yang benar. Nah, kalau Indonesia ini semuanya mengaku seperti itu, makanya perlu adanya penguatan moderasi beragama. Makanya uang Pak, gak usah loh. Zaman Rasulullah, zaman sahabat, ya kita masih Syafi'i, Hambali, Hanafi, itu kan sudah beda-beda. Nafsir-nafsirnya. Apalagi sekarang ini banyak bermunculan orang-orang yang pintar-pintar. Nafsirkan tentunya banyak juga bermunculan. Yang namanya nafsirkan antara yang satu dengan yang lainnya tentunya akan berbeda. Nah, masalah sholat, masalah senggolan, lapas komunisasi, ini sudah banyak beda-beda. Nah, ini kalau tidak disikapi dengan moderasi beragama, ini kita Indonesia akan kacau. Makanya sebagai penengahnya, ya moderasi beragama. Nah, apa pengertian moderasi beragama di sini? Yaitu sikap jalan tengah atau sikap keberagaman yang paling ideal. Jadi maknanya kita ini ibaratnya di tengah-tengah. Kalau dalam bahasa Arab agamanya itu wasati, di tengah-tengah. Pengertian di tengah-tengah ini bukan dalam arti itu dinding, ini dinding berada di tengah-tengah. Pengertian di tengah-tengah ini dalam arti tidak memihak, tidak pilih kasih. Itu maksud seperti itu. Jadi tidak berat sebelah, tidak memihak apapun yang kita nanti layani. Jangan sampai ada diskriminasi. Ini yang mau urusan di sini non muslim, kita kurang cuek. Ini yang mau ke sini, mohon maaf, ini pejabat kita layani. Kemudian yang ini berani saja, kita ya ada santai. Mohon maaf, ini ada keluarga kita layani, kita tidak kenal, awas. Nanti baik. Ini tidak bisa. Nah, penghulu, pegawai ASN, pegawai Kementerian Agama harus mempunyai sikap moderasi beragama. Nah, jadi untuk menentukan apakah kita ini sudah moderasi beragama atau belum, ini punya indikator. Ini punya indikator. Indikatornya apa? Silakan. Komitmen kebangsaan. Artinya apa? Penerimaan terhadap nilai-nilai
nilai-nilai esensi kebangsaan yang berada di masuk di konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 beserta regulasi berikutnya. Jadi kita termasuk salah komitmen kebangsaan. Ingat, wawasan kebangsaan ada 4 pilar. Apa? Pilar pertama Pancasila, kedua Undang-Undang Dasar 45, 3 NKRI, 4 Bhinneka Tunggal Ika. Ini harus kita ingat lagi. Pancasila sebagai pedoman atau dasar. Undang-undang ini sebagai konstitusi. Kalau NKRI harga mati, Bhinneka Tunggal Ika semboyan hidup kita. Ini sudah ingat lagi. Nah, ini yang dibicarakan masalah moderasi beragama ini kan yang baru. Yang dibicarakan yang lama-lama itu lah. Adalah nilai-nilai agama. Ini. Jadi jangan sampai moderasi, kita harus di tengah-tengah. Gimana Pak kalau umpamanya kita nih menyalahi adat? Ya, tolong. Kalau moderasi agama menyalahi dengan adat, ya adat ini jangan diikuti. Agama yang harus kita ikuti. Apakah agama yang perlu moderasi agama? Tidak. Agama tidak perlu dimoderasi. Justru agama ini yang akan memoderasi agama. Nilai-nilai yang perlu dimoderasi. Pemahaman. Jadi tolong sampaikan. Jadi bukan agamanya dimoderasi, tetapi adalah nilai-nilainya yang perlu dimoderasi. Pemahaman. Ibarat kita ini tafsir. Nilai-nilai isi daripada tafsir yang perlu dimoderasikan. Nah, ini komitmen kebangsaan. Intinya komitmen kebangsaan ini, Bapak Ibu, kita ini harus menerima, taat dan tunduk terhadap aturan-aturan daripada pemerintah. Termasuk ini, Pak. Taat konstitusi. Terus kita mengadakan kegiatan ini. Ini termasuk taat terhadap aturan. Di JIPA itu sudah dilaksanakan satu hari. Diundang umpamanya orang 16 atau 20. Ini sesuai. Panitianya kalau 20 paling rendah 2. Sisanya ya hanya pelengkap untuk membantu. Tapi dipertanggungjawabkan tidak bisa. Ini termasuk sudah melaksanakan daripada moderasi beragama. Termasuk kita hadir di sini sudah termasuk moderasi beragama. Kemudian toleransi. Jadi apakah kita ini sudah moderasi beragama atau belum? Di samping komitmen kebangsaan, ini toleransi. Artinya saling menghargai. Menghargai pendapat siapa saja kalau kita lihat sesama muslim, termasuk menghargai terhadap pendapat non-muslim, agama apapun. Kita hargai. Biar dia supaya berkeyakinan sesuai dengan agamanya masing-masing. Ini kalau sesama kita wawasan kebangsaan, agama apapun, nak Katolik, nak Kristen, nak Hindu, nak Buddha, nak Konghucu, silakan. Mereka untuk menyampaikan agamanya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tidak usah dengan sesama kita nih, harus saling menghargai. Ya. Dan selama ini ormas kita yang besar antara NU dengan Muhammad, iya kita saling menghargai. Kita harus sebagai penghulu, sebagai penyuluh harus di tengah-tengah. Ya, masalah kunut, masalah usoli, tidak usoli antara mazhab Syafi'i, bagaimana niatnya, silakan. Semuanya punya pendapat. Sama Pak, kalau mazhab Syafi'i kan niat itu harus dibarengi dengan perbuatan. Sebanyak Allahu Akbar. Kan itu Syafi'i tidak salah. Disana usoli, fardhu, jumati, rohmateni, mustaqbil ibrani, ada makmumah, imamah, lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Ini
Ada juga nanti, mohon maaf, niat itu di dalam hati, niat duluan, baru. Biasanya yang model bukan Syafi'i, biasanya al-waqfahnya pelan atau tidak panjang. Allahu Akbar. Dan ini seperti yang ada di Mekah, itu kan masa Maliki termasuk apa namanya pembaruan. Nah ini hal-hal yang sudah. Nah ini dari dua pendapat ini kita juga sebagai pengurus, sebagai penyuluh harus bersifat moderasi beragama, harus dari toleransi, saling menghargai, tidak usah saling menyalahkan. Kamu salah, Wah Hanafi, aku yang benar, Syafi'i, kamu salah, Syafi'i, aku yang benar. Tidak perlu kita udah keras-keras, nanti ganggu orang. Tidak perlu saling menyalahkan. Itu yang dinamakan dengan moderasi beragama. Artinya apa? Moderasi beragama, tidak perlu kita saling menyalahkan, tidak perlu kita saling yang mengaku yang hebat, ya. Tidak perlu juga kita yang selalu benar sendiri. Jadi kita harus di tengah-tengah, harus berjiwa adil, harus berjiwa keseimbangan. Jadi kalau ada toleransi, Bapak Ibu jangan sampai takut dulu. Pokoknya agama kita yang paling benar adalah Islam, memang benar. Kita harus fanatik. Tetapi tidak boleh kita ini menyalahkan agama di luar Islam. Karena orang itu perlu keyakinan. Selanjutnya indikator anti kekerasan. Jadi intinya Pak, kalau ada kita pemahaman kaitannya dengan pemahaman agama yang tidak sesuai dengan kita, jangan kita berlaku keras sehingga membuat barisan tersendiri. Aku tidak setuju dengan umpamanya pemerintah, aku tidak setuju dengan menteri agama, kurang gawe mengeluarkan fatwa-fatwa, mengeluarkan surat edaran-edaran kaitannya dengan masalah pengerasan suara. Umpamanya kita buat barisan baik, kemudian menghantam atau mungkin buat bom, itulah yang tidak boleh. Apa kalau yang kaitannya kita nih? Sekarang apa? Khilafatul Muslimin, ada NII. Ini sudah berapa? Kita harus sadari, tolong penyuluh-penyuluh, tolong Pak penghulu kepala KUA harus kerjasama, ditingkatkan koordinasi dengan para penyuluh untuk mengawasi aliran-aliran paham-paham yang memang di Indonesia kita dilarang, supaya hati-hati, selalu koordinasi dengan sesama penyuluh, dengan tokoh agama, dengan penghulu, dengan NU, dengan Muhammadiyah, dengan FKUB. Jangan membuat ribut. Juga kita memberikan pelayanan, jangan nanti membuat barisan. Apalagi kita jadi provokator. Sudah memang kita buat barisan baik, kita lawan baik, buat bom baik. Jadi jangan sampai. Itu artinya anti kekerasan. Kemudian akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Jadi sebagai indikator moderasi beragama, kita ini harus akomodatif terhadap kebudayaan lokal atau kearifan lokal. Bagaimana Pak kebudayaan lokal ini yang bertentangan dengan ajaran agama? Kebudayaan adat istiadat yang bertentangan dengan ajaran agama jangan diikuti. Jangan sampai fanatik dalam agama perlu, ya. Kemudian menghargai kebudayaan lokal itu perlu, tetapi ada kata, ada adat istiadat yang bertentangan dengan ajaran agama Islam jangan diikuti. Inilah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, 4 indikator moderasi beragama bagi kita pegawai di Kementerian Agama ini. Paling tidak kita ini sebagai sudah melaksanakan penguatan moderasi beragama. Untuk lebih nanti lebih kuatnya ya nanti bisa diikuti pas waktu ada kegiatan penguatan moderasi beragama. Dan itu pun nanti cara duduknya beda, harus level. Sebab moderasi beragama ini banyak bermain-main. Kita bermain, tetapi nanti dilayati, kemudian nanti direnungkan, kemudian kita ini diaplikasikan dalam perbuatan kita sehari-hari. Selalu membaca apa yang akan terjadi, apa yang nantinya sesudahnya, dan seperti itu. Makanya besok Pak Kasih
Kalau untuk moderasi beragama kan dari balik kiblat ya. Iya. Tidak apa-apa, diatur itu aja. Jadi fasilitator biar jalan. Kemudian untuk moderasi beragama, semua peserta ini jadi fasilitator juga. Semua agak kita jadi ke arah sumber. Jadi kita harus aktif. Nah, sama seperti apa? Tidak perlu jadi harus cuma yang ngomong seperti tidak bisa. Nah, ini tentang masalah moderasi beragama. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau dikoordinasikan, sharing. Sekali lagi kita tetap moderasi beragama ini perlu kita di sharing, perlu kita ini semuanya aktif. Tidak boleh saling salah menyalahkan, tidak boleh nak menang sendiri. Silakan Mas. Ada studi kasus yang terbaru di Sumsel inilah. Ada orang non Muslim itu meninggal. Tapi memang beliau ini kontribusinya sangat luar biasa untuk daerah tersebut. Nah, anak buahnya ini, misalkan staf-stafnya ini kan Muslim. Nah, mereka juga mendoakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, semoga diampuni Allah gitu kan. Nah, kita ini kan kalau bagi saya itu menyalahi kan. Nah, apa sikap kita sebagai orang yang moderasi beragama biar mereka itu kita kasih pemahaman kita tidak menyinggung mereka gitu. Karena sempat disampaikan oleh teman saya dan mereka tersinggung gitu. Walaupun dengan cara yang halus. Gitu, Pak. Terima kasih. Ini memang kita di lapangan ini terjadi, Pak. Ya kami dulu waktu tugas di Kikim, ya, kami sebagai kepala KUA, pimpinan Puskesmas itu non Muslim. Tetapi mengundang kita, ya, berdoa, ya, supaya doa di secara Muslim. Iya. Nah ini kan namanya perlu kasus. Ya kita doakan secara kita. Dulu kepala keluarga kami ngomong, ya kita doakan. Mudah-mudahan mereka itu dapat hidayah. Jadi masuk Islam. Pada waktu itu jawabannya. Karena apa kita diminta. Dan ini sama. Kami banyak. Kadang-kadang orang Muslim, ya, diminta. Ya kalau kami di Palawan kan sama, Pak. Tetangga kami kan banyak Cina-Cina. Tetangga dulu Cina, depan Cina, samping ini Cina. Jadi kalau umpamanya hari Lebaran, mereka ngasih. Saya juga yang ngasih ya. Kalau kita kan nggak masalah, nggak ngasih ayam, nggak ngasih daging nggak masalah. Kalau kita, tapi dia tahu juga apabila mereka itu Natalan, mereka ngasih minuman. Ini bentuk kemasyarakatan sosial. Kita terima karena minuman. Dan kami paham di surga itu banyak dendeng bab satu. Tapi mereka tahu nggak ngasih itu. Nah ini termasuk juga masalah toleransi. Dan ini ada kasus. Andai kata mereka itu meninggal, ya, diminta untuk doa kita sebagai orang yang beragama Islam. Cara kita kan? Ya. Nah itu. Tolong Pak suaranya. Siapa yang mau jawab? Silakan. Kuat ya, nggak pakai ini. Silakan. Terima kasih Pak Kabit yang telah memberikan kesempatan sekedar sharing. Iya, ini sharing. Kami dulu menanggapi permasalahan yang diajukan oleh Pak Ali Al-Kasari. Kita sebagai Muslim tentunya komitmen bahwa kita mengakui la ilaha illallah yang bermakna la ma'budu illallah. Kita berhadapan dengan non Muslim. Kafir itu bahasa Al-Quran sebetulnya halus bahasanya, cuma lebih diperhalus lagi di non Muslim. Seharusnya mereka sebut kafir, harusnya mereka disebut kafir. Jadi ketika ranahnya itu sudah termasuk dalam ubudiyah atau boleh jadi masalah tauhid, ketika ada non-Muslim, orang kafir yang meninggal dunia, cuma sebagian besar masyarakat kita menganggap dia orang baik. Yang pertama kita tinjau itu menunjukkan bahwa masyarakat kita Muslim itu belum memahami apa itu akidah atau itu tauhid itu, belum memahami arti pentingnya memahami Islam yang sesungguhnya, karena mereka masih
masih bimbang, masih bisa mendoakan, mudah-mudahan diberikan ampunan. Ketika non muslim seorang kafir meninggal, tidak boleh kita berdoa mendoakan mereka, kecuali ketika masih hidup mereka kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Maksudnya hidayah masuk Islam, itu yang kita boleh ucapkan. Nah, ketika menghadapi permasalahan itu, tentunya kembali kepada moderasi beragama. Kita sebagai pribadi, saya ambil contoh saja, mengucapkan selamat atas hari raya non muslim orang kafir dalam Islam itu sudah masuk ranah ubudiyah dan itu haram. Nah, ketika kita sebagai ASN khusus Kementerian Agama, saya ambil contoh Kementerian Agama yang ketika itu menghadiri boleh jadi hari raya non muslim, baik itu Hindu, Buddha dan sebagainya, Galungan, Waisak, ketika menghadiri itu kita harus melihat pada dua sisi. Satu sisi Menteri Agama itu hadir sebagai Menteri Agama. Sebagai Menteri Agama artinya Menteri Agama yang ada di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, Pemerintah. ya, sebagai pemerintah. Yang kedua, kita melihat pada satu sisi lain sejauh mana pemahaman sang menteri. Nah, itu repot nanti. Ya. Itu di situ Pak repot. Ketika kita menjadi pimpinan di Kementerian Agama itu akan repot ketika kita akan mengurusi agama-agama lain. Agak repot karena banyak bersentuhan dengan masalah-masalah akidah yang itu tidak boleh dicampur adukan. Kita sebagai muslim tentu komitmen, dan saya sebagai pribadi muslim, saya harus fanatik dengan agama Islam. Harus fanatik, karena fanatik itu modal utama seseorang akan membangun Islam dari dalam. Nah, itu. Jadi menurut saya kedua hal itu harus kita lihat, sebagai satu sisi sebagai menteri, yang pada sisi lain sebagai pribadi yang memang dia muslim. Nah, tinggal lagi berat agama atau berat jabatan, itu permasalahannya. Nah, mungkin ini saja saya menanggapi bahwa ketika kita mendoakan mudah-mudahan diberikan tempat yang baik, itu tidak boleh sebetulnya. Itu tidak boleh. Kita tetap mendoakan secara umum saja. Yang mudah-mudahan yang ditinggalkan sabar. Itu mungkin cukup. Terima kasih. Terima kasih. Sharing ini Pak. Sharing ya. Kita tidak usah bicara yang benar salah. Sekali lagi, dalam moderasi beragama ini, kita ini masalah agama harus apa? Fanatik. Itu yang kunci. Tadi sudah kusinggung. Apabila agama kita ini berbeda dengan adat istiadat, harus kita ikuti agama. Adat istiadat harus ditinggalkan. Dan itu pengalaman yang dulu kami masih setar, kepala kuali selalu diminta untuk syukuran menurut dia, karena dia itu ingin apa? Setuju dengan cara kita. Nah, doa sama-sama. Tapi diminta silakan doa secara muslim, bukan doa kendal. Coba sama. Intinya supaya supaya kita dapat hidayah. Karena ada dia itu pingin mau keselamatan, ya sebagai pemimpin puskesmas itu supaya selamat. Dia sudah ngomong, silakan Pak berdoa secara agamanya masing-masing. Nah, ini pengalaman juga kami Pak di tebing yang ngomongkan tadi. Jadi kadang-kadang kalau orang mati seperti itu Pak. Jadi giliran suruh agama, apa jawaban saya? Silakan, karena ini agama non muslim, cara agama kamu doa. Tapi kalau sekedar hadir, bantu gotong, bantu ngubur, karena ini kan sekali lagi, ini yang bukan kaitannya sebagai sosial. Kalau saya melihat sosial, kami tidak apa-apa. Tapi begitu juga muslim meninggal, yang di luar muslim, mohon maaf, itu hadir, tetapi kapasitas sebagai sosial, bukan agama. Agama tidak boleh dicampur aduk. Kaitan tanggapan dari antum ini sebagai menteri, sebagai pemimpin, hadir sebagai kepala negara, kurasa jadi masalah kepala negara. Tapi kan
jangan ibadah, jangan dicampur nanti mohon maaf di gereja malah kita berdoa kepada Allah. Nah ini sudah namanya campur aduk. Kurasa sama dengan pendapat saya juga dilakukan waktu jadi kepala tua, seperti itu. Kamu juga sama Pak, dulu bahkan kamu dapat tambah kan orang nikah, pernikahan itu di gereja itu mengundang kita semua. Saya ngomong kan kalau saya ganti nanti sangkanya kita hadir pernikahan itu kan sosial, ini kan tidak masalah siapapun agamanya selama sosial sekedar hadir, saling gotong royong. Nah ini menurut pendapat dari Pak Adi itu demikian. Jadi yang perlu kita garis bawahi bahwa fanatik dalam beragama ini penting. Itu yang kunci. Apabila agama berbeda dengan adat istiadat, awas. Harus agama yang diikuti. Jangan nanti kita ikut adat istiadat, berarti belum tahu banyak lah. Silakan. Itu namanya nanti aku berarti terhadap budaya agama. Siapa lagi yang mau sharing? Silakan Pak Kiai. Sudah jam 11. Mohon maaf. Tidak apa-apa. Selesaikan kemudian ini. Sudah Pak Faisal. Sebelah. Izin mungkin bisa juga menambahkan Pak, pada terkait tentang moderasi beragama ini memang kita dituntut untuk mengedepankan sisi dakwah dalam memberitahu ke masyarakat dengan menggunakan pendekatan persuasif. Kami teringat cerita Kiai Bisri Mustafa, orang tua dari Kiai Mustafa Bisri. Dulu pernah dia bertetangga di Tionghoa, sudah dekat akrab, kemudian meninggal. Anaknya datang ke soal ke Kiai, bapak kami meninggal, tolong disalatkan jenazah pada ahli agama Buddha. Kemudian beliau manggil santri, ayo kita sholat. Santri bingung, sholat apa Kiai? Sudah melok baik. Kita karena meninggal sore kita sholat asar. Lalu bagaimana? Jenazahnya kita taruh belakang. Kemudian anak itu ngomong, Kiai biasanya kalau jenazah itu selalu di depan. Iya, karena bapak ini bukan muslim Pak. Karena bapak ini belum tahu jalan, makanya di belakang baik. Oh seperti itu dia. Apa yang bisa kita ambil di sini? Itulah hebatnya seorang dai, ya, mencoba untuk mencari jalan. Jangan sampai seorang kiai kan memang mungkin keilmuannya itu pakam lalu kita. Bagaimana cara kita mensiasati? Satu sisi memang beliau ini tetangga dekat, kalau ditolak kaget dan dulu tersinggung tak itu lagi. Sisi lain tetap kita sholatnya bukan sholat jenazah, sholat asar jamaah, tapi kemudian jenazahnya di belakang. Jadi tidak pengaruh. Nah ini pola-pola seperti ini yang mungkin bisa kita cari. Artinya ketika kita ngomong sama mereka, ajak dengan empat mata, jangan di depan umum. Kami sudah gantian Ustaz Said. Kalau beliau kenal dengan Pak Penghulu Ustaz Said, beliau itu mengatakan kalau pengen merubah masyarakat, mana caranya masyarakat cinta sama kita dulu. Kalau dia cinta sama kita, apa kita omongkan pasti didengari. Nah bisa jadi mungkin ketika kita mengatakan itu, pertama dalam kondisi di tengah-tengah umum, tidak disepi dulu bahasanya. Mau disepi ke payu, kamu tuh ngomong itu tuh tidak pas. Sebagai mengatakan keluarga Abi tadi, madai ngomong muslim kita katakan innalillah, ya seperti itu. Maka bapak ini ada biasa yang penting. Beliau meninggal. Tapi kalau di depan umum mungkin karena ketersinggungan tadi, maka kemudian inilah yang namanya dalam istilah itu fikih dakwah itu yang perlu kita pahami dalam dalam berikan ya, dalam berikan sebuah pemahaman terhadap masyarakat. Itu saja, terima kasih Mas. Terima kasih. Ini masukan semuanya itu benar Pak. Artinya kita sebagai umat Islam untuk memuaskan apa yang kita hadapi terhadap masyarakat tanpa mengubah akidah kita, tanpa mencampur adukan daripada akidah kita, tetapi permintaan dari masyarakat ini tetap terlaksana.
Ini ya kebijakan-kebijakan yang seperti inilah perlunya kita ilmu-ilmu yang harus dikuasai oleh penghulu maupun juga oleh penyuluh maupun oleh ASN di Kementerian Agama. Artinya apa? Permintaan terpenuhi dengan cara kita kan banyak ayat-ayat dakwah untuk bila sabila bil hikmah wal hikmah bila sana wajah bil latih ya asal bisa permintaan ya, dilaksanakan, tetapi kita beda nih. Kita memang benar Pak. Tapi juga ini pengalaman kami, karena kami yang di Malang itu banyak datang ke badan romantis sama. Silakan untuk siapa yang mendoakan, doa sarisan. Berhubung kita agama Islam, marilah kita berdoa agar lingkungan kita ini dapat selamat, agar yang diminta kita ini dapat kebenaran. Maka secara Islam, nggak boleh diam. Yang penting apa? Jangan kita mendoakan dicampur adukan dengan agama yang satu dengan agama yang lain. Kemudian permintaan dari beliau juga, ya, benar juga. Ini semuanya sudah alami Pak. Di tebing, kan baca di tebing kan ada dengan muslim. Apa yang disampaikan oleh Pak Menteri dulu waktu azan, kita kan punya anjing. Kalau ada cukup kok benar. Kalau aku tak terkejut. Cuma karena kami memaknai dengan keluarga kami, dengan anak-anak kami, dengan istri, ayo anjing kurang bangun. Malah besok belum lah bangun. Bukan dalam hati meniru dan menyamakan dengan suara anjing, bukan. Artinya kami tertanam, kami seperti itu. Tapi di tepi kan, kalian kami maluan. Wong Cina, depan Wong Cina. Jadi kalau ajan kan, anjing itu sama ribut. Bukan dari menyamakan suara itu. Kami yang dapat kita ambil, ayo malu anjing sudah bangun. Kalau kita melaksanakan sholat. Kurasa ini Pak Ibu hadirin yang kami hormati, karena kami kaitannya dengan masalah dengan masalah kepenghulu, kaitan dengan masalah moderasi agama. Ini kami baru menyinggung sedikit tentang kaitannya dengan masalah moderasi beragama. Karena ini bukan ranah moderasi beragama, tapi kita singgung-singgung sedikit lah penghulu. Sebelum penyuluh yang non-PNS itu dilaksanakan ada materi moderasi beragama. Untuk selanjutnya, Pak, minta tolong ada keterbatasan. Karena keterbatasan, tolong yang ini nanti bisa dibaca. Yang jelas, masalah kapan kaitan dengan masalah penghulu, kapan mengajukan sebagai wali hakim, kapan membuat masalah buku nikah ini hilang atau buku nikah kebakaran, kapan kita ini semuanya kan sudah, ya nanti bisa dibaca. Nah ini buku nikah rusak hilang, ya itulah. Tolong melalui prosedur SOP, ya. Kemudian masalah moderasi beragama kok perlu harus bersikap moderat, adil, berimbang dan tidak ekstrim. Tapi ingat, fanatik dalam agama ini sangat diperlukan. Andai kata ada adat istiadat yang bertentangan dengan masalah agama, maka agama inilah yang harus diikuti. Itu kuncinya. Nah, kemudian ini kurasa nanti bisa dibaca ya, karena Pak Kakak kemarin sudah hadir, ini hari Jumat. Ya, ini harus masuk di Jumat ini harus ada 2. Nanti habis Jumat mungkin Pak Bohim dan tanggung kalau mau pakai Pak Bohim ini yang lebih penting. Kurasa dari kami ya sampai di sini. Untuk selebihnya ya silakan lah nanti di jalan sendiri. Ini kami foto kemarin Pak sudah mau pensiun 28 mengabdi, baru kemarin mengadakan perjumpaan lengkap di agama di rumah sakit Siti Fatimah. Ada 700 pegawai yang didukung sumpah. Jadi di lapangan halaman. Makanya kami nggak usah berwakil, kami langsung pokoknya. Kami ingin gambarin dan intinya. Kami akan menunjukkan masalah di tengah-tengah bahwa agama ini harus rukun. Baru ini Pak, biasanya paling Islam dengan Katolik, dengan Kristen pada sifat Allah dua. Tapi ini kemarin alhamdulillah bisa lengkap. Kurasa ini yang perlu kami sampaikan, tolong materi kami nanti ya dibaca-baca sebagai pembanding, sebagai nanti kalau kaitan dengan masalah moderasi di dalam sendiri. Intinya bahwa kita sebagai ASN di Kementerian Agama harus mengikuti penguatan moderasi beragama. Ya jangan kita salah, jangan beradil, berseimbang, tidak menyakiti orang, harus toleransi, kemudian tidak boleh kita nyinggung orang yang berlebihan, harus taat kepada konstitusi. Mungkin yang perlu kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.